Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Mas Benar Channel. Dan sekarang operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Jadi caranya sama. Yang namanya operasi campuran berarti operasi yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi hitung. Aturannya sama ya. Urutan pengerjaan operasi hitung pada bilangan pecahan itu operasi yang ada di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu seperti kemarin. Perkalian pembagian sama kuat dikerjakan dari sebelah kiri, penjumlahan dan pengurangan sama kuat dikerjakan dari urut sebelah kiri. Kemudian jika campur antara perkalian, pembagian dan pengurangan jumlahan, maka dikerjakan terlebih dahulu yang perkalian dan pembagian. Nah, contohnya seperti pada soal yang kita kerjakan tadi. Yang mana tadi? Itu berapa tadi? Yang A ya, 2,25 ditambah 3/2 dikurangi dengan 1 sama dengan. Nah, kalau pecahan semacam ini ya, yang mengandung beberapa unsur pecahan, untuk bisa mengerjakannya berarti kita harus dibuat bentuk pecahan yang sama. Nah, ini yang sudah sama contohnya kita akan rubah menjadi pecahan desimal, berarti 2,25 gitu. 3 bagi 2 berapa? Sama dengan yaitu 1,5 terus dikurangi dengan 1. Nah, kemudian cara mengerjakannya berarti kita mulai dari yang urut dari sini berarti ya. Berapa ini hasilnya? 2 ditambah 1,5 berarti berapa ini? Kalau enggak kita bisa menghitung dengan cara apa? Cara bersusun ya. Biar gampang kalau kita ngitung itu biasakan menggunakan cara bersusun. Nah, ini kita tinggal. Nah, yang paling penting kamu perhatikan kalau dalam menghitung pecahan desimal itu yang kamu urutkan adalah tanda komanya. Ya. Tanda komanya. Sebenarnya kita jumlahkan. Ya. Berapa ini? 5. Kemudian 7,3. Nah, setelah ketemu semacam ini baru kita kurangi yang 1. Nih. Kita kurangi 1. Berarti komanya di sini. Koma itu di sini. 1 itu artinya 1,0. Ya. Kita kurangi. Maka hasilnya adalah ini 2,75. Dan yang berikutnya berapa soalnya? 6 3/4 tambah 4 1/2 kurangi 4,6 tambah lagi 2. Nah, ini caranya sama. Jadi harus kita rubah dulu menjadi pecahan yang kita inginkan, mana yang paling gampang.
Nah, kita bisa merubah menjadi pecahan desimal, sama ya. Jadi 6 itu 6, berapa? 6,3/4 itu 0,75, berarti 6,75. Terus ditambah dengan 4. Setengah itu berapa? Setengah itu 0,5, berarti 4,5. Terus dikurangi 4,6 ditambah dengan 2 sama dengan, nah tinggal kita jumlah ya. Jadi 6, kita jumlah dari yang paling kanan 6,75 ditambah dengan 4,5 berarti berapa nih? 11,25. Terus kita kurangi dengan 4,6. Kita tambah dengan 2. Sama dengan. Nah, ini kita kerjakan lagi. Berapa hasilnya sini? Yaitu berapa? 5. Terus 6. Sini 6. Terus ini kita tambahkan dengan 2. Sama dengan berarti 8,65. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nomor 2, berarti berapa tadi? 2B ya. Berapa? 1,5. Kita tambah dengan 3/4 dikalikan 1/2. Nah, ini udah pecahan campuran tadi. Maka yang kita kerjakan yang pertama adalah yang nih, yang perkalian ya. Yang kita kerjakan yang perkalian. Nah, kita kerjakan berarti yang kita kerjakan yang sini. Kalau enaknya perkalian itu kita tidak perlu menyamakan penyebutnya, itu bedanya di situ. Jadi tinggal kita kalikan saja. Berarti 3 kali 1, 3/8. Nah, ini kita tambahkan 1,5. Nah, tugas kita sekarang merubah pecahan biasa menjadi desimal. Yang sudah desimal nggak usah dirubah. 1,5 tinggal kita tulis lagi. Gitu. Terus ini 3/8 itu berapa ini? 0,375. Nah, jadi sama dengan berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1,875. Nah, yang berikutnya berarti berapa nih? 5 ya? 5 ditambah dengan 1,3 tambah lagi 4/7 kali 1/2. Ini juga sama. Itu yang kita kerjakan adalah yang mana? Yang perkalian. Ya, kan ada perkalian dan penjumlahan. Maka yang kita kerjakan adalah yang perkalian. Nah, kita kerjakan di 4 kali 1 sama dengan 4 per berapa ini? 4
Kita tambahkan dengan 1,3 ditambah dengan 5. Nah, ini kalau sebenarnya sudah kita urutkan dari kanan. Berarti 5 tambah 1,3. Berarti berapa ini? 6,3. Kita tambahkan dengan 4/14. Nah, ini harus kita rubah per 14 ini. Nah, bagaimana merubahnya? Yang kita rubah yang kita rubah yang pecahan desimal atau yang pecahan biasa. Jadi hasil terakhir tadi 6,3 ditambah 4/14. Nah, ini kalau kita rubah contohnya, ya, coba kalau kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. 6 berarti 63/10 ditambah dengan 4/14. Nah, berarti dari sini kita mencari caranya berarti mencari KPK ya. Dari berapa? 10 dan 14. 10 tadi berapa bilangannya? 2 kali 5. 14 2 kali 7. Berarti KPK sama dengan 2 kali. Nah, KPK itu semua bilangan. Jadi ingat, semua faktor ya. Semua faktor yang ada ditulis. Ini 2 ada, kemudian 2 berarti kali 5, kemudian kali 7. Tunggu berapa ini? 2 kali 5, 10, kali 7 sama dengan 70. Nah, berarti ini sudah ketemu KPK nih. Berarti ini per 70. Kemudian ditambah dengan per 70 juga. Nah, tinggal kita hitung. Kalau 10 berarti kali 7. Berarti kita menghitung 63 kali 7. Nah, 63 kali 7 kita hitung. Ya. Berapa jawabannya? 63 kali 7. Ini ada 1, kemudian 42, berarti 44 ya. Nah, ketemunya ini 441. Kemudian ditambah yang 4 kali berapa ini? Tadi 14 bisa menjadi 70 kalikan 5, berarti 4 kali 5, berarti 20. Nah, ini sudah ketemu jawabannya. Tinggal kita jumlahkan 441 ditambah 20 sama dengan 461 per 70. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan ya jumlahnya. Bisa sederhanakan caranya tadi dibagi dengan 70. Berapa bagi 70 ini? Sama dengan 461 dibagi 70. Kira-kira pertama berapa?
Berarti ada 6. 6. Terus sisanya berapa nih? Ya, sisanya kita cari dengan pembagian. Ya. Nah, kita cari nah, di caranya mencari adalah dengan pembagian bersusun 461 ya. Kita bagi dengan cara bersusun, sini 70 ya. Kemudian ini tadi sudah 461 bagi 7 kira-kira ada 6 ya. 6 kemudian 6 kali 70 ada 420. Nah, kita kurangi ya. Ini 1 dan ini 4. Nah, berarti sisanya 41 per 70 berarti 41 per 70. Ini hasil akhirnya. Selanjutnya 4,5 dibagi dengan 1,5 ditambah 27 dikurangi 8 kali 2. Nah, ini ada tanda pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kita hitung rumusnya tadi yang berarti yang apa? Yang lebih kuat urutannya kita kerjakan lebih dulu. Berarti ini pembagian kita kerjakan dulu sama perkalian ya. Ya dua-duanya kita kerjakan lebih dahulu. Silakan dihitung. 4,5 dibagi 1,5. Nah, ini bisa kita bayangkan nih komanya dihilangkan. Kan sama ini komanya 1, 1 berarti bisa dianggap tidak ada. Berarti podo karo berapa ini? 45 dibagi dengan 15. Berapa? 3. Baru kita tambahkan. Terus ini kita hitung juga. 8 kali 2 berapa? 16. Nah, kemudian ini tambah 27. Kita ini dikurangi dengan sudah ketemu. Kita gampang lagi. Lagi 30 terus dikurangi 16 sama dengan 11. Gampang po, angel. Ya yang salah iki. Yang salah? Salah kabeh. 10,125 dikurangi 34,125 dibagi dengan 65. Maka caranya adalah yang kita kerjakan yang pembagian dulu. Nah, ini. Berapa ini hasilnya? Ada yang hitung? 0, 0, berapa? 0, 0, berapa? Jadi yang kita bagi adalah ya 34,125 dibagi 65. Hasilnya tadi adalah 0,525. Nah, ini baru kita untuk mengurangi yang 10 10,125. Nah, caranya biar gampang ya sama kalau kita mengerjakan itu silakan dibiasakan menggunakan cara bersusun biar gampang ya, cara menguranginya ya. Kita kurangi 10,125
125 gitu, kurangi dengan 0,525. Tinggal dihitung saja, berarti ini 0 ya, dikurangi 2 kurangi 2 berarti 0. 1 kurangi 5 piro? Piro? 1 kurangi 5 6. Tapi minjam 1 ya, berarti kan 11. Ini tinggal 9 berarti 9. Nah, sehingga hasilnya dapat kita ketahui. Nah, 10,125 dikurangi dengan 0,525 sama dengan 9,600. Nah, ini semacam ini. Kalau 00 di belakang koma ini ya, 00 di belakang koma ini bisa kita hapuskan. Jadi bisa ditulis dengan 9,6. Itu. Ini hasil akhirnya. 33,5 ditambah 8 kali 7 dikurangi 5,5 atau 5/1/2 sama dengan, nah ini ada perkalian dan pengurangan, berarti kita kerjakan yang perkalian. Berapa ini? 56. Yang tidak kita kerjakan kita tulis seperti biasa. Ya, urutannya biar nanti tidak salah hasilnya. Ini 5,5. Ini sudah ketemu. Ada. Nah, sini ada pecahan desimal, angka utuh, biasa, dan pecahan pencampuran. Nah, ini mungkin kita rubah. Yang gampang saja kita rubah. Jadi paling gampang itu merubah pecahan itu ke pecahan desimal. Ya, 33,5 dan ditambah dengan 56. Ya, dikurangi dengan 5,5. Berapa setengah? Setengah itu 0, berarti 5. Ya. Nah, maka kalian untuk merubah pecahan harus diperhatikan dengan baik. Nah, ini sudah, tinggal kita tambahkan. Itu berapa ini yang ini? Hasilnya berapa ini? 33,5 tambah 6 berarti 89,5. Betul? Kurangi 5,5 sama dengan, sudah ketemu. Ini betul ya? 33,5 tambah 56 sama dengan 89,5. Kita kurangi, hasilnya adalah 0. Kemudian 9 kurangi 5 berapa? 4. Terus 8. Berarti jawabannya adalah 4,0 atau sama dengan 84. Soal berikutnya yaitu 25 ditambah 3/2 dikurangi 2 dibagi dengan 1/5/7 kali
3 sama dengan. Nah, kalau soal semacam ini berarti yang kita kerjakan yang ada bagian dan perkalian. Berarti ini dulu 2 dibagi ini, baru berikutnya nanti. Nah, kita hitung dulu ya nih. 2 dibagi 157. Lah ini kita rubah ya. Kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. Di soalnya bisa kita tulis ulang ya 25 ya, kemudian tambah 3 per 2 dikurangi 2 dibagi dengan berapa ini? Jadi 1 kali 7, 7 tambah 5, 12 per 7 kali 3. Nah ini sudah kita hitung, berarti kita hitung yang ini tadi. Ya. Kemarin ingat bahwa pembagian itu sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Berarti caranya 2 gitu, kita kalikan dengan 7 per 12 ya, kali dengan 3. Ini 3 per 2 kita tulis lagi seperti biasa. Yang penjumlahan juga 25. Nah, setelah ini kita kerjakan yang ini. Berarti berapa ini? 2 kali 7, 14 per 12 kali 3. Yang belum kita tulis lagi seperti biasa. 25. Ya, kita lanjutkan di lembar berikutnya. Berapa tadi? 25 tambah 3 per 2 terus dikurangi 14 per 12 kali 3. Nah, kita kerjakan yang perkalian. Berarti 14 kali 3 berarti berapa? Bisa sederhanakan ya. Disederhanakan caranya nah, kita bagi sederhanakan itu maksudnya. Ini 12 dengan 3. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ini 3 dibagi 3, 1. Nah, ini. Nah, ini baru yang 7 bisa kita sederhanakan juga. Yang maksudnya yang 14 dibagi 4 kita sederhanakan, dicoret juga, seret. Dibagi 2 berarti masih 2. Terus yang 14 dibagi 2 7. Sehingga soalnya menjadi 25 ditambah dengan 3 per 2 dikurangi berapa Wi? 7 per 2. Nah, berikutnya kita tambahkan jadi 25 tambah 3 per 2. Berarti yang 25 kita rubah menjadi pecahan. Caranya bagaimana? Nah, ini kan sama 25 kan artinya penyebutnya 1. Biar sama menjadi 2 semua, kita kalikan 2. Berarti
Jadi berapa ini? 2 ditambah, berarti 2 kali 2 5, berarti 50. Nah, terus ini 3/2 dikurangi dengan 7/2. Ini sudah ketemu semua, sudah sama semua ya. Penyebutnya sudah sama semua, tinggal kita kurangi. Berarti 50 dikurangi 3, berarti 47/2. Baru dikurangi dengan 7/2. Sama dengan berapa? 40/2. Lah 40/2 ini bisa kita sederhanakan. Berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, inilah hasilnya. Jadi hasilnya adalah nih ya 20. Jadi semacam itu cara atau langkah-langkah dalam kita mengerjakan suatu soal yang ada hitung campurannya antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lainnya. Oke, sampai jumpa lagi. Tetaplah rajin berlatih, karena semakin kamu sering berlatih, maka akan menjadi ahlinya. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau akan menahan perihnya kebodohan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komennya, serta subscribe di channel kami. Sampai jumpa di kesempatan